Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik, peserta Dian Pinteru, Kuartir Cabang Trenggalek yang berbahagia. Kali ini kita bertemu lagi. Saya, Andi Sulhani, akan belajar lagi bersama adik-adik di acara Dian Pinteru ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang administrasi regu, kemudian program regu, dan manajemen risiko. Nah, untuk menghangatkan suasana sebelum kita membahas tentang materi itu, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Baik adik-adik, kakak akan memberikan satu lagu kepada adik-adik. Mudah-mudahan lagu ini nanti akan bisa memberikan semangat, terutama semangat hari ini dalam belajar tentang administrasi regu, kemudian program regu, dan manajemen risiko. Jadi ada 4 kata. Hampir sama seperti yang kemarin. Saya, siap, kemudian mencoba, terus melakukan. Saya ulang. Saya, siap, dan mencoba, melakukannya. Sekarang kita lakukan. Saya siap dan mencoba melakukannya. Saya siap dan mencoba melakukannya. Saya siap dan mencoba. Siap dan mencoba. Saya siap dan mencoba melakukannya. Bagaimana adik-adik? Asik bukan? Ada lagu kemudian diiringi dan gerakan, tentunya ini membutuhkan konsentrasi adik-adik. Kalau tidak konsentrasi tentunya gerakannya akan tidak sesuai dengan lagu yang adik-adik ucapkan. Coba kita ulang lagi. Saya siap dan mencoba melakukannya. Saya siap dan mencoba melakukannya. Saya siap dan mencoba. Siap dan mencoba. Saya siap dan mencoba melakukannya. Nah, itu adik-adik lagu dari saya. Itu bisa kamu terapkan bersama regumu. Apalagi kalau nanti temponya ditambah, juga gerakannya bersama-sama dengan teman yang lain, tentunya nanti akan lebih asik lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita. Akan kita bahas satu persatu. Administrasi regu penggalang. Administrasi regu adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, tulis-menulis, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis atau ketatausahaan. Tujuan administrasi yakni membekali para anggota pramuka sebagai upaya memberikan pendidikan dalam mengelola administrasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kreativitas. Administrasi regu penggalang meliputi buku anggota regu, kemudian buku kehadiran, buku iuran regu atau buku kas, buku keuangan atau jurnal keuangan, buku keluar masuknya uang, buku inventaris, buku risalah rapat atau pertemuan, buku daftar hadir rapat, logbook regu, dan buku program kegiatan. Nah, adik-adik bisa melihat contohnya. Di sini contoh buku anggota, ada beberapa kolom nomor, kemudian nomor tanda anggota, nama, agama, tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua, kemudian penggalang tingkat, ini diisi tingkat ramu, rakit, ataupun terap.
Kemudian di bawahnya buku kehadiran, itu nama regu tercantum di atas sendiri, kemudian hari tanggal, kolom nama, diisi nama, kemudian jabatan dalam regu, bisa pemimpin regu, sekretaris, dan lain sebagainya. Kemudian bagian hadir, sakit, izin, ataupun alfa itu tinggal dikasih centang. Kemudian yang terakhir paraf. Selanjutnya buku keuangan, di situ ada kolom tanggal, uraian, maksudnya uraian uang apa yang dikeluarkan atau dibelanjakan. Kemudian ada bukti, biasanya berupa nomor kwitansi. Kemudian itu termasuk penerimaan atau pengeluaran. Kemudian keterangan, itu bisa dikasih kegunaannya, penggunaannya, ataupun tanggal. Selanjutnya buku catatan harian atau logbook. Ada kolom nomor, tanggal, kemudian catatan kejadiannya, dan ada keterangan. Yang terakhir buku inventaris. Ada buku nama barang, kolom nama barang, kemudian jumlah barangnya, keadaan barangnya, ada keadaan baik, kemudian R rusak, kemudian rusak berat, kemudian sumber itu diperolehnya dari mana barang tersebut, dan yang terakhir keterangan. Baik adik-adik, itu beberapa contoh buku administrasi regu yang bisa kalian pakai dalam regu kalian. Dan memang dalam administrasi itu kita membutuhkan ketelatenan, kedisiplinan, terutama sekali kejujuran. Karena memang administrasi regu ini akan melatih adik-adik untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan bisa mengamalkan satya dan dharma pramuka. Nah, selamat mencoba. Nanti adik-adik silahkan menerapkan di dalam regunya masing-masing, di gugus depan masing-masing. Dalam menyusun program kegiatan regu disesuaikan dengan tugas-tugas regu. Tugas regu penggalang antara lain mematuhi segala keputusan yang ditentukan oleh Dewan Penggalang, pembina dan para pembantu pembina penggalang. Melaksanakan program kegiatan dan latihan yang dikeluarkan oleh Dewan Penggalang. Merencanakan kegiatan atau acara regu di luar kegiatan pasukan. Yang keempat, merencanakan latihan untuk para anggota demi kemajuan regu dan pencapaian SKU serta SKK. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan, kerjasama dan kerukunan regu serta sesama anggota regu. Yang keenam, menentukan iuran regu, uang kas secara musyawarah. Dan yang ketujuh, berusaha mengadakan perlengkapan regu dan tata usaha regu atau administrasi regu. Adik-adik, jadi nantinya dalam menyusun program regu itu harus disesuaikan dengan tugas regu ini agar program-program yang adik laksanakan searah dan sejalur dengan apa yang diprogramkan oleh gugus depan. Nah, perhatikan ini adalah contoh program kegiatan bulanan dan program kegiatan mingguan. Program kegiatan bulanan merupakan rencana kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan. Nah, ini contohnya, ada kolom nomor, kemudian kegiatan, contohnya di situ persami, kemudian akan dilaksanakan pada bulan pertama, berarti bulan Januari, dan kemudian keterangan itu bisa diisi dengan tanggal, nomor 2, 3, dan seterusnya. Kemudian program kegiatan mingguan, yaitu memuat runtutan kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu latihan rutin. Contohnya, ini ada kolom nomor, kemudian waktu pelaksanaan, kegiatannya apa, di situ dicontohkan ada pioneering, sasarannya adalah anggota penggalang, dan ini kegiatannya untuk mencapai tujuan SKU, kemudian alatnya tongkat dan tali, kemudian petugasnya silahkan diisi, bisa perorangan maupun bergu. Kemudian acara selingannya adalah sambung kata atau bernyanyi atau permainan. Dan ada keterangan, itu disesuaikan
dengan kebutuhan apa yang akan diisikan pada kolom keterangan. Baik adik-adik, itulah tentang administrasi regu, dan memang ini juga membutuhkan ketelatenan, dan dalam melaksanakan administrasi regu ini kalian harus mengadakan kerjasama, tentunya juga menerapkan musyawarah di dalam menentukan administrasi regu ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen risiko. Adik-adik, kegiatan pramuka itu adalah kegiatan di luar ruangan atau di alam terbuka yang menarik, menantang, menyenangkan, dan tentunya ini ada risiko-risiko di dalamnya. Nah, bukan berarti kalau ada risiko itu kita takut lalu tidak mengadakan kegiatan, tetapi risiko itu bisa dikelola, bisa ditangani, sehingga waktu melaksanakan kegiatan kita akan merasa aman dan terhindar dari risiko-risiko. Lalu apa risiko itu sendiri? Risiko adalah keadaan yang tidak menyenangkan atau keadaan bahaya atau mengancam jiwa ataupun bisa menyebabkan sakit dan sebagainya. Jadi risiko-risiko ini bisa ditanggulangi dengan kita mengadakan manajemen risiko sebelum mengadakan suatu kegiatan. Pengertian manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko dalam suatu kegiatan. Risiko adalah suatu yang tidak dikehendaki atau berbahaya akibat dari suatu kegiatan yang sedang berlangsung maupun yang akan dikerjakan. Tujuan menanggulangi berbagai akibat negatif dalam pelaksanaan kegiatan pramuka. Nah, adik-adik, untuk lebih memahami tentang manajemen risiko ini, kakak akan menampilkan sebuah video. Nanti bisa adik-adik perhatikan, dan setelah itu akan kita bahas bagaimana runtutan untuk menentukan risiko pembahasan, untuk menentukan bagaimana cara mengatasi risiko-risiko dalam suatu kegiatan. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, kita telah menerapkan manajemen risiko. Tahukah Anda, tanpa penerapan manajemen risiko, mungkin saja Anda tidak bisa menyaksikan tayangan ini. Maka janganlah manajemen risiko kita jadikan sebagai beban. Ilustrasi penerapan manajemen risiko. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki sasaran ingin tidur nyenyak setiap malam secara tidak sadar telah menerapkan manajemen risiko. Membuat proses manajemen risiko sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikan kondisi atau penetapan konteks. Kondisi internal sebagai berikut. Status single. Usia antara 20 tahun sampai dengan 40 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Sehat atau sakit? Sehat. Sensitif terhadap nyamuk, panas, dan suara berisik. Kondisi eksternal sebagai berikut. Lokasi tinggal, perkotaan dalam perkampungan Betawi. Kondisi cuaca, panas. Kondisi lingkungan, berisik, kotor, berbau, berdebu, dan selokan yang tergenang. Kedua, menentukan hal-hal yang mungkin terjadi atau identifikasi resiko. Hal-hal yang dapat mengganggu sasaran atau keinginan untuk dapat tidur nyenyak, risikonya sebagai berikut. Risiko banyak nyamuk di dalam kamar, penyebab terjadinya sebagai berikut. A. Selokan yang tergenang. B. Tempat penampungan air tidak tertutup. C. Banyak baju yang tergantung di kamar. D. Kamar yang kotor. Risiko udara panas penyebab terjadinya sebagai berikut. A. Kamar tidak memiliki ventilasi. B. Tidak berfungsinya kipas angin atau AC. C. Kamar yang sempit dan banyak perabotan. Risiko berisik penyebab terjadinya sebagai berikut. A.
rumah dekat dengan jalanan. B. Tetangga membuat acara kawinan atau sunatan. C. Ada perbaikan rumah tetangga. Resiko sakit batuk penyebab terjadinya sebagai berikut. A. Terserang virus atau kuman penyakit. B. Kurang beristirahat. Ketiga, membuat pembobotan atau analisis resiko. Membuat analisa terhadap resiko yang berpotensi menggagalkan sasaran. Resiko banyak nyamuk di dalam kamar, analisa resikonya sebagai berikut. A. Faktor penyebabnya banyak, maka tingkat kemungkinan terjadinya tinggi. B. Sensitif terhadap nyamuk, tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Resiko udara panas, analisa resikonya sebagai berikut. A. Tingkat kemungkinan terjadinya udara panas rendah. B. Sensitif terhadap udara panas, tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Resiko berisik, analisa resikonya sebagai berikut. A. Tetangga jarang mengadakan acara, tingkat kemungkinan terjadinya rendah. B. Sensitif terhadap berisik, tingkat pengaruh terhadap sasaran sedang. Resiko sakit batuk, analisa resikonya sebagai berikut. A. Tingkat kemungkinan terjadinya sakit rendah. B. Tingkat pengaruh terhadap sasaran rendah. Resiko banyak nyamuk di dalam kamar, level resikonya tinggi. Risiko udara panas, level resikonya sedang. Risiko berisik, level resikonya sedang. Risiko sakit batuk, level resikonya rendah. Keempat, membuat urutan prioritas atau evaluasi risiko. Resiko banyak nyamuk di dalam kamar, prioritas resikonya nomor 1. Resiko udara panas, prioritas resikonya nomor 2. Resiko berisik, prioritas resikonya nomor 3. Resiko sakit batuk, prioritas resikonya nomor 4. Menurut selera orang tersebut, resiko yang harus dilakukan rencana penanganan adalah prioritas resiko nomor 1 dan 2. Kelima, rencana penanganan atau mitigasi resiko. Resiko banyak nyamuk di dalam kamar, mitigasi resikonya sebagai berikut. Membersihkan selokan, memasang kawat nyamuk, memakai kelambu, tidak menggantung baju di kamar. Resiko udara panas, mitigasi resikonya sebagai berikut. Memasang ventilasi kamar, memperbaiki kipas angin atau AC, menyingkirkan perabotan yang tidak penting di dalam kamar. Hal yang perlu diperhatikan apabila telah dilakukan penanganan, namun resiko tersebut masih terjadi atau timbul resiko lain, misal berisik atau sakit, maka dilakukan penanganan untuk mengurangi dampak dari resiko tersebut. Misalnya, resiko banyak nyamuk di dalam kamar untuk mengurangi dampaknya yaitu dengan menyemprotkan obat anti nyamuk, memakai raket listrik, memakai lotion anti nyamuk. Resiko berisik untuk mengurangi dampaknya yaitu dengan tidur memakai headset. Resiko sakit batuk untuk mengurangi dampaknya yaitu dengan minum obat. Apabila terjadi resiko baru, maka kita harus melakukan mitigasi yang baru, sehingga mitigasi resiko ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dengan menerapkan manajemen risiko ini, maka sasaran ingin tidur nyenyak setiap malam dapat dicapai. Ingat, pengenalan secara detail kondisi internal dan eksternal, pribadi atau organisasi merupakan faktor utama untuk menerapkan manajemen risiko. Jadi, tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, kita telah menerapkan manajemen risiko. Adik-adik, selanjutnya kita akan belajar membahas tentang manajemen risiko. Dalam kegiatan pramuka, kita biasanya mengambil acara di kegiatan alam terbuka atau di lingkungan luar. Jadi, memang kegiatan pramuka itu adalah kegiatan yang menarik, menyenangkan, menantang, tetapi tetap mengandung pendidikan
dan mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Satya dan Dharma Pramuka. Nah, tentunya kegiatan di alam terbuka ini ada resiko-resiko, ada bahaya-bahaya. Tetapi walaupun demikian, kita jangan takut adanya resiko-resiko itu. Kalau takut, nantinya kita tidak akan melaksanakan kegiatan sehingga kita tidak bisa mengikuti latihan. Jadi, resiko-resiko itu akan bisa kita kelola agar tidak terjadi ataupun kita bisa menghindari resiko-resiko tersebut. Pengertian manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko dalam suatu kegiatan. Risiko adalah suatu yang tidak dikehendaki atau bahaya akibat dari suatu kegiatan yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. Tujuan menanggulangi berbagai akibat negatif dalam pelaksanaan kegiatan pramuka. Sasaran manajemen risiko: memberikan rasa aman bagi pelaksana maupun peserta kegiatan, memberikan jaminan kepada para peserta kegiatan, memberikan informasi dan dukungan pengaturan keamanan maupun keselamatan dalam upaya menanggulangi risiko pada pelaksanaan kegiatan, dan mengurangi hingga menghapuskan risiko terhadap nyawa, cedera, material maupun finansial, sehingga citra gerakan pramuka tetap dapat terpelihara. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang manajemen risiko ini, kakak akan menampilkan satu tampilan video. Adik-adik nanti bisa menyaksikan dan menganalisa bagaimana sebenarnya manajemen risiko itu. Adik-adik, setelah menyaksikan video tadi, kita dapat menyimpulkan bagaimana manajemen risiko itu. Dapat kamu lihat di sini langkah-langkah manajemen risiko. Yang pertama, menetapkan konteks, yaitu mendeskripsikan kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal, misalnya keadaan fisik dari subjek atau kesehatan, kemampuan, dan lain-lain. Sedangkan kondisi internal adalah kondisi lokasi, kemudian alam lingkungan, cuaca, dan lain-lain. Yang kedua, identifikasi risiko, yaitu menentukan hal-hal yang mungkin terjadi yang mengganggu tercapainya tujuan kegiatan dan mengidentifikasi penyebabnya. Misalnya, risiko terjatuh penyebabnya adalah jalan licin, jalan menanjak, jalan berbatu, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis risiko, yaitu membuat analisa risiko yang dapat menggagalkan sasaran kegiatan dan membuat pembobotan. Misalnya, risiko terjatuh penyebabnya banyak sehingga tingkat kemungkinan terjadinya tinggi dan tingkat pengaruh untuk mencapai sasaran tinggi. Level risiko tinggi ada pada terjatuh, kemudian level risiko sedang, dan bobot level risiko rendah. Yang keempat, evaluasi risiko, yaitu mengurutkan prioritas risiko. Misalnya, tingkat risiko pertama adalah apa, tingkat risiko kedua apa, tingkat risiko ketiga apa. Kemudian diputuskan risiko yang mendapat prioritas penanganan adalah risiko yang pertama dan yang kedua, atau sesuai dengan yang dievaluasi untuk mendapatkan penanganan yang mana. Yang kelima, tindakan terhadap risiko, yaitu rencana penanganan terhadap risiko. Misalnya, risiko terjatuh ditangani dengan cara menguruk jalan dengan pasir, membuat pegangan dengan tali, dan lain-lain, membawa tongkat, dan lain-lain. Nah, ini ada diagram alur penanganan manajemen risiko
untuk lebih memahaminya, silahkan diperhatikan. Jadi ada 5 hal langkah-langkah untuk menangani atau 5 langkah dalam manajemen risiko. Yang pertama, menetapkan konteks, identifikasi risiko, analisa risiko, kemudian estimasi tingkat risiko, evaluasi risiko, dan tindakan terhadap risiko. Demikian adik-adik pembahasan kita tentang administrasi regu, program regu, dan manajemen risiko. Semoga semuanya bisa dipahami dan nantinya bisa diterapkan di pangkalan masing-masing. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.